Ini pertanyaan paling krusial nih. Boleh. UKT-nya berapa sih? UKT ya. Aku nggak tahu kalau yang sekarang berapa. Cuma kalau yang dulu aku 2018 itu kalau nggak salah ya. Halo guys, sebelum kalian memulai videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Karena subscribe itu gratis dan kalian telah membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ke depannya, oke? Hajar bos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku punya kesempatan nih wawancara sama teman aku yang dari HI UGM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel aku Pandu Satria. Jadi kali ini aku punya kesempatan nih wawancara sama temen aku yang dari HI UGM. Jadi buat kalian yang mau masuk HI UGM bisa nih dengerin wawancara aku sama dia. Nah, Dil, langsung aja yuk. Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Minum dulu bos. Oke, yoi. Nah, Dil, pertama-tama kenalan dulu dong. Boleh kenalan dari nama siapa, panggilan mungkin, sama fakultas, jurusan, dan angkatan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Fadil Haidar Sulaiman. Biasa dipanggil Fadil. Aku HI UGM angkatan 2018 IUP. Nah, itu teman-teman, berarti Fadil dari IUP ya? Nah, Dil, mau tanya dong, bedanya HI yang IUP sama yang nggak IUP itu apa sih? Kalau untuk perbedaannya sih, kalau yang paling kentara ya, yang paling jelas itu, kalau untuk HI IUP itu kita diwajibkan kegiatan KBM itu pakai bahasa Inggris. Cuman kalau untuk HI reguler itu bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa dosen itu yang membolehkan mengerjakan tugas pakai bahasa Inggris. Ada beberapa. Dari regulernya, maksudnya yang dari reguler mengerjakan bahasa Inggris? Iya, jadi yang dari reguler biasanya standar defaultnya itu bahasa Indonesia untuk tugas-tugas. Dan untuk KBM juga bahasa Indonesia. Cuman kalau untuk pengumpulan tugas ada beberapa dosen yang memberikan keleluasaan untuk mahasiswanya menggunakan bahasa Inggris. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, Dil mau tanya dong, kok bisa sih kamu mau dan bisa diterima gitu loh di HI UGM itu? Emang udah dari kecil cita-citanya atau gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk HI sendiri pada pas kecil belum ya. Cuman kalau untuk diplomat sudah ada. Sebenarnya diplomat, tapi dulu bukan spesifik diplomat sih. Lebih kepada orang-orang yang ingin kerja di kedutaan besar, apalagi yang kerja di luar negeri itu mostly yang menjadi interest utamaku sih. Terus kok alhamdulillah kedapetan di kuliah seperti itu. Nah, itu teman-teman. Dil mau tanya, sebelum kamu mau masuk di HI UGM itu ada apa ya, kayak perdebatan gitu nggak sih antara orang tua kamu sama jurusan kamu sendiri? Sebenarnya kalau untuk perdebatan enggak sih.
Karena ya tetap ibuku pengen aku masuk FK, ya aku tetap tes FK, cuman aku udah tes semuanya, SBM, IUP Intake 1 tuh nggak lolos. Nah, kok IUP Intake 2 HI lolos. Cuman ya karena akhirnya dapatnya di HI, ya sudah dinikmati saja rezeki yang diberikan. Alhamdulillah ya akhirnya menggeluti di HI sampai sekarang gitu. Nah, mau tanya dong, itu kan IUP itu ada jalur masuknya tuh. Itu beda nggak sih sama yang reguler? Tentu beda. Jadi kalau untuk IUP itu aku nggak tahu kalau untuk yang semester untuk angkatan 2020. Jadi mungkin ya teman-teman Pandu yang ngelihat ini bisa dicek langsung di websitenya. Tapi kalau untuk yang tahunku itu ada 3 tes. Pertama, tes semacam tes TPA bahasa Inggris namanya GMST. The second one itu tes ASAP, itu semacam TOEFL versinya UGM. Dan yang terakhir itu tes wawancara. Nah itu nanti dari 3 itu yang menentukan komponen kalian untuk lolos HIUGM, jalur IUP. Ya, terus tesnya itu kalau yang reguler itu bisa masuk ke IUP-nya nggak? Maksudnya kan kayak lewat SBMPTN gitu-gitu bisa nggak? Atau hanya ya jalur khusus intake IUP aja? Iya, setahu yang aku tahu ya, kalau untuk IUP itu ya harus mengikuti seleksinya dari IUP itu sendiri. Jadi kalau untuk mau cross seperti itu, yang aku tahu itu nggak bisa dari reguler ke IUP kayak gitu. Oke, Dil mau tanya nih, itu soalnya susah nggak sih soal tesnya itu? Kalau untuk soal yang akan kita kerjakan pada hari tes itu, susah apa enggaknya itu sebenarnya tergantung ya. Kalau aku kilas balik yang waktuku itu dulu, untuk GMST itu dia soalnya aku intake 1 FK sama intake 2 itu sama Nah itu maksudnya ya benar-benar sama literally sama. persis. Dan adikku juga kemarin UGM dia tes FK IUP kan, tes GMST-nya sama kayak pertanyaanku. Iya, pertanyaannya karena aku kan dulu kan apa ya pengen banget kan, jadi aku masih inget kan soal-soalnya. Aku tanya beberapa soal, "Sar ada soal ini enggak?" Dia ada soal ini enggak? Ada katanya. Sama persis. Pilihan-pilihannya pun sama kayak gitu. Ya itu teman-teman. Jadi Itu untuk yang GMST. Kalau konten ASEP aku udah lupa sih. Jadi ya mungkin itu. Yang GMST-nya yang aku kaget itu untuk tahun ini dan untuk tahun 2018 kok sama itu. berarti adikmu sudah keterima atau udah pengumuman belum sih? Belum beruntung. Belum beruntungnya teman-teman. Jadi nanti kita doakan adiknya Fadil bisa di intake berikutnya. Amin. Oh iya, Adil mau tanya dong. Waktu kamu kan ada SNMPTN, ada SBMPTN, sama UTUL. Kamu ikut nggak sih? Atau jalur mandiri-mandiri lainnya gitu? Seperti yang tadi sudah aku sebutkan, aku ikut SBMPTN kan, TBK kalau tahun sekarang. Aku dulu ikut, cuman nggak lolos. Jadi ya cuman itu sih. Udah SBMPTN aja. UTUL nggak? Betul, enggak. Aku waktu itu cuma nemenin temanku Rekreasi aja gak sih? rahasia aja. Sama sekalian cari-cari kos. Cari kos, oke. Apa lagi ya? Ya udah lanjut, ayo Dil. Nah, mau tanya nih Dil, pesan pesan dan kesan kamu nih setelah kamu dinyatakan keterima itu gimana? Satu ya. Ya, ya pas pengumuman, pas diterimanya ya. Dulu. Ini aku cerita ya. Dulu pas aku keterima HIUP itu jam 10 malam. Itu ada satu kopi-kopian di Malang. Kopian, Kopi-kopian, warung. oh warung kopi. Itu aku sama teman-temanku. Tuh sampai malam jam 10 baru keluar kan. Saya buka, seneng. Wah, hijau keterima tuh. Soalnya kan aku intake 1 gagal kan. Aku sedih banget itu. Terus intake 2 HI alhamdulillah masuk itu.
Aku langsung sujud itu aku. Di kopi-kopian itu sujud aku. Keren banget teman-teman. Sujud aku. Aku sujud sekitar 15 menit setengah jam lah. Aku sujud itu aku telepon ibuku, "Ma, aku masuk, Ma. Aku masuk PTN." Wah, itu aku seneng banget itu. Benar-benar perasaan yang sangat-sangat senang lah. Maksud ya itu wah itu langsung karena sebelumnya aku takut apa ya? Sebenarnya aku sempat takut mentalku down kan. Aku takut mentalku down karena aku intake satu gagal. Aku takut intake 2 gagal lagi. Aduh, ini gimana nanti? Tapi alhamdulillah aku lolos. Ya, Ya itu perasaannya pasti seneng banget ya. senang banget sih. Aku langsung sujud, aku langsung telepon, aku langsung doa-doa lah. Dan pas aku pulang ke rumah karena habis ngopi itu, kok pas lagu di radio itu lagunya anu Post Malone, Congratulations. Damn. Semesta mendukung banget ya. Semesta mendukung, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mau tanya nih Dil, persiapan kamu untuk masuk IUP UGM itu gimana sih? Ya dari belajar dan berdoanya itu gimana? Oh iya, aku semenjak gagal intake 1 itu yang FK itu aku langsung istilahnya menjadi pecutan lah, menjadi motivasi agar aku disiplin belajar untuk tes itu. Jadi aku tiap pagi bangun, mandi, terus langsung cari kopi-kopian ngerjain soal. Karena aku takut kalau di rumah jenuh kan, apalagi itu pakai tekanan dari SBMPTN, dari kakek nenek juga. Terus aku cari kopi-kopian, aku kerjain itu sampai siang, aku pulang rumah, sholat, dan lain-lain. Sama berangkat lagi, cari tempat di mana yang sepi, enak, nanti kerjain soal lagi. Ya pokoknya intinya kalau misalkan mau IUP itu untuk yang GMST kalian banyak-banyakin kan ada 3 ya GMST itu. Dia ada yang logika, ada yang matematika, ada yang bahasa Inggris. Untuk logika sama matematika kalian bisa belajar dari buku-buku TPA yang banyak di Togamas, Gramedia. Terus kalau untuk yang bahasa Inggris kalian banyak-banyak baca koran. Kalian kalau ada kata-kata yang nggak tahu kalian buka kamus. Itu penting. Terus ngopi sih. Enggak, enggak. Terus kalau misalnya yang ISEP kalian cukup kerjakan buku-buku TOEFL itu 11-12 kok sama soal-soal ISEP. Terus kalau untuk yang terakhir interview, kalian sebenarnya kalau interview itu kuncinya itu adalah kalian ketika interview memiliki pikiran itu tenang dan jernih. Apa indikatornya kalian ketika interview itu tenang dan jernih? Kalian ketika interview, kalau misalnya kalian, jangankan interview deh, kalian public speaking, kalian ngomong di depan orang banyak, kalian pidato atau apa, MUN dan lain-lain. Kalau di dalam, ketika kalian berbicara, di hati ini kayak ada yang narik ke bawah, ada yang berat, itu berarti pikiran kalian belum jernih, pikiran kalian belum terang. Nah, gimana sih caranya kalau misal uh, bicara di interview dalam konteks ini bicara di interview itu tenang, ya kalian ada yang namanya itu exposure therapy. Jadi kalian sering-seringlah lakukan mock interview. Apa itu mock interview? Kayak semacam wawancara yang sama teman kalian, sama orang tua kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang generik-generik saja yang sering ditanyakan sama orang-orang karena ketika kalian melaksanakan mock interview tadi itu secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kalian itu sudah di reset ulang sehingga kalian itu sudah kalian itu sudah beradaptasi dengan suasana-suasana interview, duduknya gimana, gimana kalian melihat ke interviewer seperti itu membantu sekali. Jadi untuk interview ya sering-sering lakukan latihan interview dengan orang-orang. Kalau makan lebih bagus lagi sama orang yang nggak terlalu dekat itu lebih bantu lagi sih. Gitu kalau aku. Gitu. Dil mau tanya nih, kan setelah kamu keterima daftar ulang dan lain-lain, kamu kan juga harus pindahan ke Jogja tuh. Otomatis ya lihat fakultasmu lah dikit-dikit. Fasilitasnya apa aja sih? Fasilitas yang apa ya? Aku ini cuman ngasih tahu yang benar-benar khasnya Visipol ya, Fakultas Visipol itu satu kita punya taman besar namanya San Siro.
apa plusnya taman ini. Jadi di taman ini tuh ini terlepas dari kontroversi apakah ini kalian pro atau kontra, cuman di Taman San Siro ini kalian dibolehkan untuk merokok. Jadi aku nggak mau sugar coating lah istilahnya, aku nggak mau membumbui dengan yang manis-manis perkataanku, aku jujur aja ya, di situ kalian dibebaskan untuk merokok. Tuh, itu adalah salah satu corak utama dari Visipol. Taman besar kayak semacam halamannya lah, itu ada kursi-kursinya tuh kalian bisa merokok, kalian bisa berbincang-bincang dengan teman-teman kalian, terlepas kalian pro atau kontra. Itu pertama. Terus yang kedua itu kalian ada kafenya namanya Digilip. Jadi apa yang membuat kafe Digilip ini spesial? Jadi di kafe Digilip ini itu dia ada fotonya Pak Jokowi ketika dia berkunjung ke sana. Jadi Pak Jokowi pas masih awal-awal kepilih itu dia sempat ke balik ke Jogja, dia ke kafe Digilip ini, ada fotonya itu masih masih pakai baju yang 2014 2015 itu, masih baru. Itu sih. Untuk harga ya kalian cek sendiri aja lah ya di Instagramnya. Terus mungkin yang kedua, sama mungkin yang ketiga kalau untuk Visipol ini cuma itu aja sih kalau untuk yang benar-benar spesifik berbeda dari fakultas lain loh ya. Karena kalau untuk yang masalah lain kan itu kan subjektif, lebih ke pendapatku. Kalau ini aku ngasih tahu yang memang beda gitu dibandingkan yang lain gitu. Kalau Brework, Iya, Brework baru sih. Brework itu dia baru diresmiin pas baru awal semester kemarin, jadi nggak sempet lama, akhirnya ada corona, jadinya ya sayang. Jadi Brework itu kayak semacam amphitheater indoor gitu. Jadi enggak sih, nggak cuma amphitheater, ada dua, amphitheater indoor sama ada kayak semacam coworking space. Jadi untuk yang amphitheater itu dia indoor dan itu pemesanannya itu gratis dan itu first come first serve basis, siapa cepat dia dapat, dan itu online, enak lumayan. Terus yang kedua itu ada itu tadi coworking space. Jika kalian mau nugas, kalian mau bersantai-santai, kalian pengen sekadar ngadem, kalian bisa di sana gitu. Brework. Ya itu bukan udah lama ya. Soalnya aku waktu semester 2 itu udah kayak ngerjain tugas di situ juga gitu. Brework kayaknya barusan. Yang di depannya Visip Mart itu kan, yang dibelah itu. Iya, itu kan. Aku semester lurus dek kono cok sini. Tenan. Iya cok. Semester lurus ini loh, di dek kono ya Brework. Ya enggak ngerti sih. Pokoknya kan Visip Mart. Kan ngarep-ngarep itu sing sing kursi-kursi gua. Ya kursi-kursi tapi sing ngarepe maneh, sing ono lampu-lampu kuning itu lho. Kayak coffee shop. Cok, itu kudu Brework cok. Oh betul. Itu Visip Mart cok. Oh betul. Iya, itu bagian dari Visip Mart cok. Baru memang Brework itu baru. Kalau untuk yang tadi diomongin sama Pandu, yang ada kafe itu masih jadi satu sama Visimart. Jadi Visimart dia kayak menyediakan tempat duduk buat orang-orang yang kayak mau makan mau apa di Visimart. Cuman kalau untuk Brework itu memang baru banget sih, dan direnovasi dan cukup bagus menurutku. Jadi kalau untuk Visimart itu dia dipindah ke bagian lebih dekat ke FH gitu. Mau tanya, ini kan HI IUP UGM, itu kan ya apa ya? Kamu udah cita-cita dari kecil juga kan, HI-nya itu. Diplomatnya, iya diplomat. Oh ya. Nah, jurusannya yang istilahnya apa ya? Yang kayak kamu suka gitu kan, dari waktu kecil. Nah, itu kamu menjalani kuliah enjoy nggak sih? Atau senang gitu? Iya, overall keseluruhan seluruh semester. Ya aku jujur aja, maksudnya ya ini hal yang lumrah sih dalam hidup. Pasti ada masa di mana kita di atas, ada masa di mana kita ada di bawah. Jadi ya aku nggak bisa bilang bahwa enak terus, enggak, pasti ada nggak enaknya. Dan kalau misalkan kalian bilang kalau misalkan kuliah itu cuma enak atau kalian bilang kuliah itu cuma kayak enak itu bullshit. Harusnya kalian itu bullshit. Pasti ada enaknya dan pasti ada nggak enaknya. Itu pasti gitu. Dan ya itu pernyataanku. Ada waktu di mana enak, ada waktu di mana nggak enak. Jadi tetap ngerasa ada jenuhnya waktu-waktu pas jenuh gitu, saturated itu. Ada
ada di mana aku merasa jenuh, banyak tugas, masalah non akademik, ekstrakurikuler itu ada. Tapi ada juga di masa aku merasa senang ketika aku mendapatkan prestasi, di mana aku mendapatkan eh, nilai yang bagus, maksudnya prestasi akademik dan non akademik ya. Ya itu senang sekali. Itu kayak rasanya dunia itu di atas. Tapi kalau pas jelek-jeleknya dirasa kayak ditendang sampai jurang sana gitu. Mau tanya nih Dil, waktu kamu semester 1 nih kan udah PPSMB sembarang kalir kan masuk kuliah tuh. Kamu menjalani kuliahnya gimana sih semester 1? Kira-kira mata kuliah yang sulit apa sih yang menurut kamu ya sulit gitu? Mata kuliah ya. Jadi sebenarnya mata kuliah di semester 1 yang susah itu menurutku itu tergantung perspektif masing-masing siswa sih. Cuman kalau untuk di angkatanku yang setahu aku tahu itu persepsi mereka tentang politik itu masih agak kabur banget. Jadi politik itu kan sebenarnya kan bagaimana kita membuat suatu diskursus istilahnya narasi-narasi tentang apa sih power itu, apa sih kekuatan politik itu apa sih. Nah itu banyak aku lihat-lihat itu masih banyak yang agak canggung masih karena mungkin selama di SMA aku sendiri juga terutama itu masih tidak terlalu familiar dengan konsep seperti itu, teman. Jadi ya untuk matkul yang paling susah ya itu tadi apa pengenalan ilmu politik sih. Terus Pengenalan ilmu politik. Oke. Kalau untuk semester 2-nya nih Dil. semester 2 ya. Semester 2 itu dia lebih kepada pengenalan konsentrasi di HI dan pengenalan studi kawasan. Kalau menurutku pengenalan konsentrasi itu dia kalau konsentrasi yang sebenarnya secara alamiah, secara defaultnya, secara basicnya kalian itu tidak cocok dengan matkul itu, ya kalian selama kelas pengenalan terhadap matkul-matkul konsentrasi tadi, itu kalian agak merasa risih, agak merasa apa ya, hati ki rasane ndak enak gitu loh. Nanti kalian bisa rasakan sendiri kok. Cuman kalau untuk matkul-matkul yang kalian itu ngerasa cocok, konsentrasinya cocok, kalian, wah, kalian semangat. Cuma kalau untuk matkul-matkul yang kalian merasa tidak terlalu cocok, atau mungkin bahkan kalian sebenarnya, prinsip saya tidak setuju dengan matkul ini, seperti itu ya nggak bisa bagaimana lagi. Kalau di semester 3-nya gimana? Nah, semester 3 kan berarti di mana kita sudah kepada milih konsentrasi masing-masing kan. Ya sudah, ada peribahasa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi ketika kalian di semester 2 sudah milih salah satu konsentrasi, ya di semester 3 apa yang akan kalian hadapi itu ya konsentrasi yang sudah kalian pilih tadi. Jadi you need to be responsible for your decisions, consequences. Jadi kalian sudah milih satu konsentrasi ya kalian harus fokus di sana. Karena nanti banyak matkul-matkul semester 3 itu ya yang sesuai dengan konsentrasi kalian seperti itu. Kalau semester 4-nya kan baru maksudnya kayak kita pembelajaran online gitu-gitu kan. Itu yang jadi permasalahan apa? Mungkin dari koneksi internet kayak atau apa? Berarti ini berbicara tentang online learning ya. Learning untuk semester 4 nih. Kuliah online. Jadi kalau untuk kuliah online sendiri, kebetulan aku juga jadi asisten dosen untuk angkatan bawah kan. Nah itu kendala menurutku yang paling utama sebagai asisten dosen itu adalah kurangnya disiplin pada anak-anak. Mahasiswa maksudnya. Pada mahasiswa. Jadi katakanlah aku kelas pagi, aku jadi asisten dosen, aku bantu dosen untuk membuat di Microsoft Teams streaming kelas pagi. Itu ada satu ketika di mana ada mahasiswa angkatan di bawahku itu dia lupa matiin kamera.
matiin kamera, speakernya nyala, mic-nya nyala, ternyata ketahuan dia sedang naik motor di tengah sawah gitu. Pas waktu kuliah, itu yang pertama. Karena harusnya kan, maksudnya ya kalau sama seperti kuliah, kalau memang kita kuliah offline, kita kuliah tatap muka face to face, ya kalian duduk di kelas dan kalian iya. Enggak, maksudnya kalau misalkan kelas offline. Maksudnya kalau kelas online pun dia seenggaknya cari tempat yang kosong, cari tempat apa, tapi ternyata ada yang malah dan kemana-mana gitu. Ini yang pertama. Ini nggak konsentrasi kan, tidak disiplin. Terus yang kedua, Dil mau tanya dong, kalau misalkan nih yang di sawah tadi itu dia itu mencari sinyal, misalkan dia ada di pedalaman itu, nyari sinyal baru dapat di sawahnya. Maksudnya waktu di perjalanan dia loading nih, terus dia nyari sinyal ke ya agak perkotaan dikit lah, kan ya baru. Tapi di sininya loading, tapi di sananya udah nyambung gitu loh. sebenarnya sih itu kelasnya nggak pagi-pagi banget, jam 10 mulainya. Jadi dan dia pun baru istilahnya ketahuan lagi itu di saya itu pas akhir-akhir kelas. Jadi sekitar 20-30 menit mau kelas selesai itu baru kok apa di grup WhatsApp-nya kita kelas itu yang antara Asda sama tuh, Hari siapa nih gitu. Nah itu kayak langsung jadi heboh kan. Jadi seharusnya kalau untuk masalah cari sinyal agak kurang tepat sih, karena seharusnya pun kalau misalkan mau cari sinyal bisa dari jam 9, dari jam 8 kan. Sehingga jam 10 langsung kelas. Itu yang aku expect dari mahasiswa. Terus juga untuk yang kedua itu juga ada, untuk beberapa kelas itu membolehkan kamera tidak dinyalakan karena masalah kuota internet dan lain-lain. Kan kalau misalkan kita menyalakan kamera yang habis lebih banyak. Nah itu ketika ada yang sudah masuk, oke, semua kamera dimatikan, kesepakatan gitu. Nah, kalau menggunakan Microsoft Teams itu bisa tahu siapa yang benar-benar memperhatikan kuliah itu dari awal sampai akhir, ataukah ada yang AWOL atau missing in action atau yang menghilang. Entah menghilang kemana. Jadi gini, kalau misalkan kalian kuliah dari Microsoft Teams, itu kalian masuk ke kelas, ke streamingnya dari dosen, yang diputar oleh dosen. Tapi itu berbentuk call, dan call itu direkam. Ketika kalian sudah masuk situ, dan ketika dosennya sudah mematikan streamingnya dan sudah keluar dari streaming itu, apabila kalian tidak secara manual, tidak sendiri disconnect dari streaming itu, maka nama kalian masih tercatat aktif dalam streaming tersebut. Jadi katakanlah kuliahnya selesai jam setengah 12, jam 12 lah. Kalau misalnya ada mahasiswa yang sampai jam 3, itu pun meskipun kameranya belum nyala tapi dia belum disconnect, ya streaming itu akan masih tetap jalan. Jadi dan itu besar namanya, ada namanya. Jam 12 sampai jam 3. Iya. Itu lama banget, woi. Ya enggak tak. Ya Buat kalian yang mau kuliah nih yang bener-bener ya, tolonglah kalau dari jam 12 sampai jam 3 itu selisih 3 jam itu lama banget. Itu kalau ditinggal tidur kayaknya. Iya, itu tadi. Kayaknya ketiduran. Ya di waktu kelas ditidur kayaknya, nggak ada yang bangunin. Itu tadi maksudnya saranku untuk kalian yang akan mau naik perkuliahan dan kalian sudah di perkuliahan, hati-hati kalau di Microsoft Teams karena kan penilaian itu atas prerogatif dosen ya. Jadi kalau misalnya dosen itu sampai lihat ada rekaman yang seharusnya itu cuma 1-2 jam jadi 5 jam, terus kelihatan siapa namanya yang sampai terakhir, kan ada kan soalnya di rekamannya. Itu siapa, itu bisa dosen tuh lihat, itu bisa. Dan aku sarankan kalian jangan melakukan hal seperti itu. Ya, mau tanya Dil, kamu semester kedepannya kan ada masih sisa 4 semester ke depan, 2 tahun ke depan kan? Nah itu kalau di HI IUP UGM diisi dengan exchange atau gimana?
Jadi IUP ya, ada dua. Ada exchange, ada double degree. Exchange 1 semester, double degree 2 semester. Gitu. Jadi ada yang, kalau untuk yang exchange itu yang 1 semester itu ada yang berangkat semester 5, ada yang berangkat semester 6. Tapi kalau untuk yang double degree dia semester 5-6. Itu masuk di SKS-nya. Jadi nanti ada transfer kredit, transfer SKS dari Universitas Mitra sama Universitas UGM. Universitas mitranya itu dari mana aja? Dari Eropa ada, Australia ada, Jepang ada, Filipina ada, Hong Kong ada. Cuma Hong Kong sempat ya gara demo-demo itu jadi agak terganggu lah. Tuh. Ya itu sih, Eropa, Australia nggak ada. Australia, Jepang, Hong Kong. Itu tuh ditentukan oleh mahasiswanya sendiri atau tes dulu mungkin yang bakatnya di mana gitu. Ada tesnya, ada seleksinya. Jadi siapa yang akan berangkat ke Perancis, siapa yang akan berangkat ke Belanda, siapa yang akan berangkat ke Inggris, ke Irlandia, ke Australia, itu ada seleksinya. Oke. Kalau kamu dari di mana nih, Dil? Aku sebenarnya aslinya nih guys, aku sekarang nggak di sini nih hari aslinya. Aku aslinya sekarang ini 1 Juli aku udah di Australia. Cuman gara-gara ada COVID ya aku terpaksa harus kuliah online dari Malang. Berarti kamu sekarang masih kuliah? Pengenalan. Pengenalan. Jadi dia Univ Mitra aku ini dia itu ada kayak semacam MOS-nya, MPLS-nya itu ospek yaitu 2 minggu sebelum masa perkuliahan. Jadi aku mulai kuliah itu tanggal 29 Juli. Oh, 1 bulan lagi. Iya, sekitar sebulan lagi. Itu udah mulai. Ya, itu teman-teman. Ini pertanyaan paling krusial nih. UKT-nya berapa sih? UKT ya. Aku nggak tahu kalau yang sekarang berapa. Cuma kalau yang dulu aku 2018 itu kalau nggak salah ya, itu 23. 23. 23 itu 1 semester. 1 semester. Iya, 1 semester. Kalau ya itu kalau yang HI, kalau nggak salah ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau FK tau nggak FK berapa? FK kalau nggak salah 40, 45 loh. 45 dan itu 5 juta naik tiap semesternya kalau nggak salah. Ya itu tuh. Kalau aku udah jual ginjal. Ya 45 coy. Oh kamu bukan 45 juga. Beda kebijakan per fakultas per jurusan beda-beda. Oke. Aku kira semua rata yang IUP 45 semua. Aduh, kalau 45 ya aku yang 20 itu udah keberatan loh. Aku 20 itu udah menge-menge itu. Itu 20 itu saya juga aneh sih kayak. Ya ngelus dodo lah bahasa Jawanya, ngelus dodo gitu. Ngelus dodo. Dodo gue wes yes. Ya. Dil mau tanya kesan pesan buat kelas 12-nya nih yang mau masuk HI IUP UGM dan HI reguler lah. Gimana? Ya saran dari aku sih. Kalau misalnya kalian mau daftar HI UGM, kalian yang terutama IUP, kalian pertama harus punya tekad yang kuat. Karena tekad yang kuat itu nanti akan otomatis dibarengi dengan disiplin. Jadi kalau misalkan kalian secara pribadi kalian tuh sebenarnya tidak ada tekadnya, kalian disiplin nggak bakal nutut. Dan kalau misalkan disiplin kalian nggak nutut, kalian nggak bakal dapat. Tekad, disiplin, nanti disiplin ini akan ngarah ke gimana kalian mengerjakan tes soal, interview. Itu bakal ngefek banget nanti di bagian-bagian sana. Bahkan aku Islam, jadi di Islam itu ada yang namanya ikhtiar sama tawakal. Jadi kalian ikhtiar, kalian berusaha, dan jangan lupa juga tawakalnya, berdoa. Nah, yang terbaik sama ya Allah, berikanlah aku kekuatan, izinkanlah aku masuk HIUGM, IUP seperti itu. Semua atas namamu, semua atas karenamu gitu. Dari aku sih. Dil, 3 kata dong untuk HI IUP UGM. Seru. 1 ya. Kalau cuma 3 ya. Ntar mikir dulu ya. Banyak perspektif. Ini paling penting terakhir. Terbuka.
terbuka. Terakhir terbuka. Cil, kesimpulan dong dari keseluruhan video ini gimana? Kalau aku sih, kalau kalian pengen melihat dunia, masuk HIUGM. Join HIUGM to see the world. Itu sih kalau aku. Sekian guys, wawancara dari aku sama Fadil. Kita undur diri, pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. And see you on next video. Yes. Nah, noise-nya bagus. Aku yang ini pertanyaan paling krusial nih. Boleh. UKT-nya berapa sih? UKT ya. Aku nggak tahu kalau yang sekarang berapa. Cuma kalau yang dulu aku 2018 itu kalau nggak salah ya. Udah, nggak ada lagi. Ya udah. Bye-bye. Messing with my head again.